Kalian wawancara tambah. Nah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Dasman, salah satu pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Utsaimin ini terkait pemberitaan yang beredar beberapa hari kemarin Pak Ustadz, walaupun udah heboh di publik di media sosial. Tanggapan Ustadz sekarang sebagai pimpinan Pondok Pesantren apa nih Ustadz? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walahu. Amma ba'du. Pertama bersyukur kita kepada Allah SWT atas segala takdir yang telah ditentukannya, karena segala sesuatu berlaku atas kehendaknya dan takdirnya, dan pasti segala sesuatu ada hikmahnya. Yang kedua, tentu saja saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang pertama telah memberikan masukan-masukan dan telah memberikan tanggapan-tanggapan yang positif, dan khususnya saudara kita, bapak pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar, dan saudara-saudara saya baik yang di jajaran pimpinan Pondok Pesantren Utsaimin dan saudaraku Robinson Tambunan yang dengan cepat tanggap insyaallah ta'ala bisa menormalisasi kembali keadaan yang sedang berlaku pada hari ini. Dan tentu saja yang namanya isu isu yang lagi berkaitan dengan pesantren pasti akan cepat ditanggapi orang. Oleh sebab itu saya ingin menjadikannya sebagai momen untuk menjadi pelajaran bagi kita, menarik hikmahnya untuk tidak segera melakukan sesuatu tindakan sebelum melakukan cek dan recheck, klarifikasi, konfirmasi, dan selalu mempertimbangkan positif negatif segala sesuatu berita yang akan kita sampaikan. Karena bagaimanapun kita, segala sesuatu yang kita tulis, sesuatu yang kita sampaikan, sesuatu yang kita bicarakan itu dihitung oleh Allah SWT. Maka saya pun sebenarnya juga pernah menjadi jurnalis ya, sebagai reporter satu stasiun di luar negeri, dan juga mengikuti juga kursus-kursus ini. Tentu yang selalu kita tekankan adalah pertama kebenaran berita, yang kedua kebenaran asumsi dan tafsiran terhadap berita, persepsi, yang ketiga akibat yang ditimbulkan oleh sebuah berita, dan yang keempat tanggung jawab kita. Ini lebih khusus lagi, tanggung jawab kita terhadap segala hal yang ditimbulkan oleh sebuah berita itu. Dan tentu saja juga kepada saudaraku di Pondok Pesantren juga jadi pelajaran berharga supaya juga bisa lebih menahan diri tentunya, karena kita ini ya ibarat pepatah orang kita mengatakan daripada pecah di mulut lebih baik pecah di perut. Karena kalau sudah terkeluarkan itu ya tidak semua orang bisa menanggapi dengan positif. Ada yang segera menanggapi dengan negatif dan ada yang bisa menahan. Dan saya juga berharap kita semua, siapapun yang mendengarkan suara saya ini juga selamanya, walaupun di sini tidak tertahan, tapi supaya di sini jangan dilepaskan. Karena sesuatu yang sudah terlepas itu kadang-kadang menyakitkan. Dan ibarat pepatah Arab, terluka oleh pedang mudah obatnya, tapi terluka oleh ucapan dan mulut serta kalimat susah cari obatnya. Tapi alhamdulillah saudara-saudaraku semuanya, kita semua atas inisiasi dan juga memang keinginan kita bersama, inisiasi Bapak Dewan dan juga banyak saudara-saudaraku yang lain yang memberikan masukan dan dorongan, motivasi dan sebagainya. Alhamdulillah hari ini islah bisa kita lakukan, dan semoga nanti insya Allah semakin mengeratkan hubungan antara kita, saling mendukung, ya saling memberikan motivasi dan masukan. Kalau ada nasihat dari kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada atas kekurangan kami dengan senang hati menerimanya. Ya tentu saja dengan niat yang ikhlas, dengan bahasa yang menjaga ada istiadat, norma dan budaya yang berlaku di tempat kita berada. Ibarat pepatah, di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mudah-mudahan sekali lagi saya berharap Allah menjadikannya sebagai pelajaran berharga bagi kita, khususnya kami di pesantren, dan juga kepada saudara-saudaraku insan pers dimanapun berada. Dan ini yang juga
mudah-mudahan bisa menjadi bagi kita cara untuk memajukan pendidikan. Saya dulu pernah juga mewawancarai pihak-pihak yang terkesan menelantarkan jemaah, tapi dengan jurnalis yang saya miliki bisa menyelesaikan masalah jemaah haji waktu itu yang awalnya belum diselesaikan dengan izin Allah, kemudian dengan profesi itu bisa saya selesaikan dengan izin Allah. Nah juga nanti kepada saudaraku semuanya, wartawan, wartawati, juga menjadikan ini sebagai fungsi dakwah yang sebaik-baiknya, sehingga disampaikan ada kalimat-kalimat baik dan membuat isu-isu yang membangun bagi kepentingan agama, bangsa, dan negara kita. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Wakil Ketua Dewan, kepada saudara-saudaraku dan khususnya saudara Robinson, dan mudah-mudahan dan juga saudaraku yang lain, mudah-mudahan ini menjadi titik tolak kita untuk lebih berpikir baik, lebih maju untuk kepentingan pendidikan agama, bangsa, dan negara kita, khususnya di Kampar ini. Terima kasih. Satu lagi pertanyaan Pak Ustadz. Ya, silakan. Ini kan media salah satu bisa membuat pesantren bisa jadi maju, berkembang. Kedepannya seperti apa hubungan Pak Ustadz selaku pemimpin pesantren terhadap orang media-media ini? Bagaimana ke depan hubungannya? Nah, inilah pertanyaan kami Ustadz. Tentu ya, peran media tidak bisa kita tinggalkan, dan ini tidak bisa dibantahkan, khususnya di masa kita ini, baik media visual, non visual, televisi, radio, koran, dan sebagainya. Dan insya Allah dalam dakwah sendiri, ya kita juga harus memanfaatkan seluruh lini, seluruh sarana prasarana fasilitas yang tersedia, kemajuan teknologi. Dan tentu saja dalam hal baik dari sisi promosi, dari sisi iklan, dari sisi untuk menyampaikan dakwah kepada seluruh stakeholders, insya Allah media sangat punya peran yang sangat penting. Mudah-mudahan kerjasama di antara media dengan pondok pesantren terjalin lebih erat ke depannya, insya Allah. Oke, makasih Ustaz. Ayakum.